calon anggota DPD Kabupaten Ciamis yang terdaftar di DCT dan sudah dicoret oleh teman-teman KPU berdasarkan hasil pleno di KPU. Ada rangkaian kejadian dari awal laporan dari masyarakat terkait adanya P3K yang nyaleg yang menjadi caleg dan sudah di DCT. Kita sebagai Bawaslu langsung melakukan gerak cepat menelusuri dan ternyata P3K-nya itu di Kemenang. Maka kita langsung ke Kemenang mengkonfirmasi, mengklarifikasi apakah betul nama tersebut itu tercatat sebagai P3K di Kemenang. Setelah ditelusuri ternyata menurut pengakuan dari Kemenang betul adanya bahwa P3K tersebut adanya di Kemenang. Dan setelah itu kemudian kami dari Bawaslu menyampaikan bahwa dia itu tercatat sebagai calon tetap, jadi caleg. Nah, jadi Kemenang juga merasa kaget, merasa kecewa, sebab ternyata di Kemenang juga ada prosedur yang dilakukan dalam rangka penjaringan P3K. Salah satunya adalah surat pernyataan bagi seluruh P3K itu tidak terlibat politik praktis. 2 kali dilakukan oleh Kemenang, 2 kali pula si caleg yang dicoret itu membuat pernyataan bahwa dia itu tidak terlibat politik praktis. Saya kira itu hal lain lah gitu. Dan pada intinya Bawaslu juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah membuat laporan itu kemudian dijadikan temuan awal lah. Laporan singkat dari masyarakat karena ada hal yang perlu memang harus dibereskan secara internal kelembagaan, maka akan ada 2 lembaga penyelenggara yang mungkin saja kena DKPP di akhir karena dianggap lalai. Itu Bawaslu dan KPU. Tapi kemudian setelah dipelajari dan dinamika terus berlanjut, itu sebenarnya pada akhirnya bukan kelalaian dari penyelenggara, kan begitu. Kenapa? Bawaslu sudah dari awal menyampaikan himbauan kepada partai politik, himbauan kepada KPU terkait syarat administrasi yang harus terpenuhi kalau ingin mencalonkan diri menjadi caleg. Itu dari awal, sebelum DCS, sebelum DCT. Nah, setelah DCS berjalan, kemudian di perjalanan menjelang DCT, itu sebenarnya kalau dilihat setback itu sebenarnya yang bersangkutan itu harusnya secepatnya menyampaikan ke partainya bahwa dia diterima sebagai P3K. Maka pasti partai akan membuat tindakan, karena itu pilihan, harus memilih antara menjadi caleg atau tetap memilih di P3K kan, seperti itu. Saat ini kasusnya udah sampai mana, Pak? Sudah dicoret. Sudah dicoret hasil pleno KPU berdasarkan himbauan dari Bawaslu. Untuk P3K sendiri itu kalau kemungkinan dicoret juga? Tidak tahu. Bisa jadi tetap ada, bisa jadi dicoret karena secara kelembagaan mereka juga merasa dibohongi lah. Karena mereka sudah berproses melakukan prosedur hitam di atas putih pernyataan bahwa siapapun yang menjadi P3K tidak terlibat politik praktis. Ini sudah lebih dari politik praktis, sudah jadi calon. Atau seperti apa? Dugaan penipuan itu seperti apa? Saya kira kalau ada yang mengadukan bisa saja. Tapi bagi Bawaslu sebagai pihak yang sebenarnya merasa jadi korban juga, tidak akan melakukan sampai langkah itu. Secara moral sanksi sudah, secara administrasi jelas. Dicoret itu saya kira sanksi administrasi yang berat lah. Karena kalau dalam pertandingan itu sudah pemanasan, sudah mengeluarkan biaya, sudah apa sebagainya. Pas bagian bertanding sudah bisa ikut.